Ya alhamdulillah kan kita di sini sampai berapa M Pak ini ya kita nyelamatin ya dalam setahun itu. 19M. 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 Dalam 1 tahun tuh 19M kita selamatkan PMI, Mas. Jadi alhamdulillah semenjak ada pendataan PMI, jadi semua di data kita. Jadi kita juga memiliki aplikasi daftar cekal dan aplikasi daftar cari WNI gitu. Jadi kadang-kala pengaduan dari Indonesia kan hanya tolong ibu saya nama ini gitu, tidak menyatukan nomor majikan, HP majikan gitu. Jadi saat teman-teman kita yang kurang beruntung datang ke KJRI, kita cek namanya ada wanted, langsung kita tahan dan kita akan selesaikan gajinya. 19 miliar. Woi. 1 tahun itu menyelamatkan gaji para tenaga kerja yang kerja di sini itu 19 miliar 1 tahun yang nggak dibayar ya Pak ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di vlog saya. Dan sekarang saya bersama majikan saya, Hai Abdullah, bersama Sobat TKI dan Jaini Abuy mau nganter saya perpanjang paspor. Jadi perpanjang paspor itu sekarang persyaratannya lumayan ketat. Harus bawa majikan untuk tanda tangan PK dan lain sebagainya. Dan harus bawa KTP dari Indonesia ya. Seperti biasa sebelum saya melanjutkan video ini, silahkan kalian klik like, subscribe bagi yang belum biar nambah semangat bikin videonya dan lebih semangat mengungkap fakta unik dan menarik seputaran Saudi Arabia, khususnya di Jeddah guys. Dan bila ada pertanyaan dari kalian masih seputaran TKI, silahkan follow Instagram di bawah, bisa DM saya secara langsung. Ini untuk yang pertama kalinya majikan saya ikut nge-vlog bareng bersama saya. Dan alhamdulillah majikan saya mau ya. Abdullah, كيف حالك؟ Alhamdulillah كويس. كيف انت كويس؟ Wallah khair alhamdulillah. Ini majikan saya tuh pensiunan kerja di Bank Riyad ya, Bank Riyad. Sekarang udah tua. Ini manusia langka di Jeddah, pokoknya baik banget. Tanpa kapil saya ini, majikan saya ini, saya nggak bisa sebebas sekarang ya. Masya Allah ini orangnya baik banget. Pokoknya ikutin terus. Sekarang saya mau ke Saparah atau apa sih Saparah tuh? Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Jeddah. Ikutin terus, jangan lupa di subscribe. Nah sekarang saya udah nyampe di konsulat Indonesia, mau perpanjang paspor ya. Kita lihat prosedurnya seperti apa. Kita masuk ke dalam. Assalamualaikum Pak. Silakan Pak. Nah ini security di sini siapa namanya Pak? Hairudin Pak. Hairudin. Ya, Masya Allah. silakan. Boleh saya bikin video di dalam Pak? Silakan Pak. Iya. Ya. Ini Pak. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak? Sehat. Nah ini Masya Allah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Waduh. Nah ini Pak Anggi. Iya. Jadi Pak Anggi ini di sini apa namanya? Posisinya apa Pak? Saya membantu staf teknis imigrasi. Nah kalian ngerti sendiri. Jadi masuk ke konsulat ini nggak sembarangan bikin video. Kita harus punya izin dulu sama yang bersangkutan. Dan harus ngikutin prosedurnya ke dalam seperti apa. Jadi saya sekalian mau mengedukasi para TKI cara perpanjang paspor ya. Jadi biar nggak, yang mau perpanjang paspor itu kan nggak di Jeddah doang ya Pak ya. Ada yang dari Madinah, dari Mekah, biar nggak bolak-balik. Sekarang saya mau ke dalam Pak. Ayo, monggo. Iya Pak. Saya dulu. Jadi prosedurnya kita kalau bawa tas itu harus dicek dulu. Jadi kita harus ngikutin aturan. Ya, oke Pak. Iya, makasih. Terima kasih. Iya. Ayo. Akhirnya ikut nggak? Ikut Pak. Ikut. Iya. Bos saya udah nunggu di dalam. Oh di dalam. Ulang lagi dari awal. Iya. Nah, jadi prosedurnya seperti apa Pak? Prosedurnya itu? Ini nanti akan jemput di sini dulu, nanti dilayanin sama petugas praloket. Oh iya. Jadi yang harus dibawa itu fotokopi paspor, Terus terus iqomah. oh fotokopi igama, Ya, sama identitas kafil. oh sama betagah identitas kapil lah ya, majikan kapil. Oh iya. Nah ini petugasnya yang
yang melayani kita di sini. Jadi kalau kita nggak tahu juga bisa nanya sama bapak ini. Siapa Pak namanya? Iya. Jadi kalau misalkan kita datang ke sini nggak tahu, pasti Bapak Taufik ini ngasih tahu arahan apa aja persyaratannya ya Pak ya. Mas. Selamat datang di Akademi Aviasi KJRI juga. Ini Duta informasi. dia bagian untuk melayanin semua permohonan. Iya. Kita bagian pengecekan berkas berkas. Coba. Contohnya yang kita cek paspor, igoma sama igoma kafil. Kalau bagi kafilan, kalau yang kerja dari syarikah kita minta paspor, igoma sama surat pengantar dari syarikah. Itu saja. Kita periksa, setelah kita periksa, kita foto, diberikan nomor antrian untuk selanjutnya masuk ke dalam proses pengecekan pembuatan PK. Setelah PK selesai, masuk ke bagian paspor untuk foto paspor. Setelah itu pembayaran di kasir. Selesai. Kalau misalkan kita mau ke bawah sekarang, berarti ada bayaran tambahan ya Pak ya? Ya, untuk biaya percepatannya ada. Jadi guys harus kalian ketahui kalau misalkan kalian dari kota selain di Jeddah, jadi mending langsung jadi aja ya Pak ya? Jadi bisa langsung jadi atau Samsa pengiriman pos. ini iya. dokumen selesai bisa dikirim pakai Samsa. Nah, kalau misalkan kalian nggak mau capek bolak-balik, itu bisa dikirim ke ini ya Pak ya? Samsa. Iya, Samsung. Jadi kita kerjasama sama Samsa Express. Iya, jadi kita tinggal ngisi di sini. Pilihan cabangnya nih. Ini kan pilihan cabang-cabang Samsa. Tuh. Lihat guys, sampai 143 lah banyak tuh. Dan waktunya? Cuma 25 real. Murah ya, biaya pengirimannya itu cuma Dan waktunya, Pak? 23. Pokoknya waktu penyelesaian paspor normal kan 4 hari, ya kan. Setelah paspor selesai, langsung dikasih ke Samsa. Jadi 4 hari kemudian setelah foto nih. Ini hari ini kan difoto nih. Iya. Berarti hari Foto. Minggu. Kita hitungannya hari kerja, Jumat Sabtu kan kita libur. Iya. Kalau Kang Yayan mengajukan hari sekarang hari Selasa. Iya. Kemungkinan kan Rabu, Kamis, Jumat. enggak Minggu, Senin Minggu selesai. Iya. Senin selesai Jadi itu kan kita ditaruh ke Samsa. Jumat dengan Sabtu tidak dihitung karena libur. Kalau untuk biaya tambahan untuk Percepatan. Iya, Nah, percepatan. kalau tidak ada, misalkan mohon maaf, kalau sekarang kan peraturannya baru, kalau paspor telat sampai 6 bulan itu ada biaya denda atau garama. Ada denda guys. Itu dendanya Sini. 150 real. Nah makanya untuk teman-teman, jadi paspor itu jangan sampai expire ya Pak ya. Ya. Jadi sebelum Harusnya sampai expire, 6 bulan, sampai ya 6 bulan. expire kita langsung perbarui. Itu batasnya 6 bulan. Ya lama sih 6 bulan tuh. Kelewat sampai 6 bulan ada biaya garama 150. Itu garamanya saja. Ini dendaannya kalau lewat dari 6 bulan 160. Kalau di kurs ke uang Indonesia tuh ya kurang lebih setengah juta lah. Nah setelah kita ngisi identitas diri, kita balikin lagi. Ini Pak, udah beres? Ini doang. Ini. Datang Pak ya? Iya. Bapak tinggal ambil nomor antrian. Sebentar saya. Buat PK namanya, perjanjian kerja. Iya, jadi kita tinggal ngambil nomor antrian buat PK. Ini aturan baru dari kita, jadi ini perjanjian kerja pengganti surat cuti. Iya. Bapak dengar tantangan majikan, pihak pertama bapak, pihak pertama majikan, pihak keduanya bapak. Sebelah sini Pak. Terus ada saksinya dari kita. Iya siap. Ini pengganti namanya surat cuti. Bapak kalau ke bandara nanti cuti ke bandara selain bawa paspor, sekarang aturan baru harus bawa PK. Nah, jadi peraturan baru kalau kita mau cuti selain bawa paspor juga harus bawa yang namanya PK. Itu ya. Pak maaf mau nanya, itu berlaku untuk ke perusahaan juga? Kalau perusahaan tidak berlaku. Bapak kerjanya kalau yang kafilan, Iya. majikan, Iya. Jadi ini untuk yang Perumahan. Kalau perusahaan itu enggak. Nah, nomor antrian di sini. Mohon maaf, topinya dicopot. Nah, biar kelihatan. Kaset. Mundur lagi, mundur. Jadi ini harus kita kali ya? Gak apa-apa, ini buat nomor antrian aja. Oh iya. Ntar dulu.
nomor sudah dapat. Yes. Nanti didatang ke TV di sini nomornya. Di layar ada fotonya Kang Yayan ya. Jadi ntar dipanggil ya. Dipanggil. Nanti akan tunggu di dalam di sebelah kiri untuk Jadi bagian sekarang saya nunggunya di sini atau di mana? di dalam. Oh, di dalam. Nah, di dalam. Sudah beres nanti dibayar cash. Nah, kita nunggu nomor antrian. Ini nomor antrian saya A015. Ntar foto fitur Dari LCD. Nah, ini nomor saya nih. Oh, saya bagian Ke counter 6. 6 dan Benar, Pak? Nah, ini dokumennya, ini nomornya. Seperti Bapak dari mana, Pak? Indonya? Iya, Indonya dari Surabaya. Surabaya. Ini area-area Surabaya. Subscriber saya dari Surabaya nih. Pemirsa. Bapak dari Subang. Subang. Kenalan dulu, Boy. Angkat ini. Namanya siapa, Pak? Nama saya Tohir. Tohir udah berapa lama di sini? Di Gajiri. Di Iya. Gajiri kurang lebih 5 tahun. Oh, 5 tahun ya. Saya 5 tahun di sini belum bisa bahasa Arab. Nah, kita ingin penjelasan lebih detail lagi. Siap. Silakan Bapak yang menjelaskan. Ya, jadi kita ini di bagian sini adalah bagian ketenaga kerjaan. Iya, Pak. Di mana semua pekerja migran Indonesia kita data dulu di sini, kita sortir, kita data apa ada potensi permasalahan atau tidak. Jika tidak ada potensi permasalahan, maka bisa lanjut proses untuk membuat paspor. Oh, iya. Membuat yang namanya kontrak kerja. Kontrak kerja. Iya, karena setiap pekerja di sini diwajibkan punya kontrak kerja agar jelas dan terikat jika terjadi permasalahan Kita juga bisa dijadikan sebuah dasar untuk menuntut dan sebagai proteksi buat kita sebagai pekerja itu sendiri. Kontraknya itu berapa tahun, Pak? Kontrak 2 tahun. 2 tahun ya. Jadi 2 tahun ya kontrak. Setiap 2 tahun bisa datang ke sini, kita perbarui lagi dengan menghadirkan tentunya pihak pertama sebagai pengguna jasa atau majikan. Jadi pengguna jasa atau majikan kita ajak ke sini beserta pekerjanya, baik itu yang bekerja sebagai driver atau housemate, untuk datang di hadapan kita menandatangani kontrak kerja tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, sekarang mau ada yang sedikit saya tanyakan ya tentang permasalahan. Assalamualaikum, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana, silakan. Ini saya mau nanya mewakili teman-teman para pekerja di Saudi. Masalah gaji dan lain sebagainya. Ya kita sebelum pasporan ya kita minta memang datang ke nakes dulu, kita lihat mereka itu ada masalah apa tidak, terutama penekanan pada gaji. Kebanyakan TKW kita itu tidak mengambil gaji setiap bulan. Nah, itu Ini sangat penting banget. karena orang sebaik apapun orang jika ditumpuk-tumpuk sampai setahun 2 tahun Makin banyak mengeluarkannya juga susah pasti berat. majikan sebaik apapun gitu. Nah, permasalahan di sini kebanyakan itu gaji bukan karena tidak dibayar ya, tapi karena disimpani majikan, kemudian majikan itu dia nggak mau ngambil pas mau minta nggak ada duitnya. Nah, Kan jadi kesalahannya pada siapa sebenarnya? Perlu pemahaman pada warga negara kita ya. Ini bagi calon tenaga kerja yang mau ke sini, jadi usahakan gaji itu dipinta setiap bulan, jangan ditumpuk ya. Iya. Akan berat mengeluarkannya dan akan susah ngambilnya juga. Nah, iya benar-benar. Bahkan ada yang di sini permasalahan ada yang sampai 14 tahun, 15 tahun. Tuh guys, sampai 14 tahun. Kalau digaji 1.200 14 tahun
berapa juta. Ya kembalilah Alphard. Ya alhamdulillah kan kita di sini sampai berapa M Pak Din ya kita nyelamatin ya dalam setahun itu. 19 M. 19 M. 19 M. Dalam 1 tahun tuh 19 M kita selamatkan PMI. Jadi alhamdulillah semenjak ada pendataan PMI, jadi semua didata kita. Jadi kita juga memiliki aplikasi daftar cekal dan aplikasi daftar cari WNI gitu. Jadi kadang-kala pengaduan dari Indonesia kan hanya tolong ibu saya nama ini gitu, tidak menyatukan nomor majikan, HP majikan gitu. Jadi saat teman-teman kita yang kurang beruntung datang ke KJRI, kita cek namanya ada wanted, langsung kita tahan dan kita akan selesaikan gajinya. 19 miliar. Woi. 1 tahun itu menyelamatkan gaji para tenaga kerja yang kerja di sini itu 19 miliar 1 tahun yang nggak dibayar ya Pak ya. 19 miliar. Kemarin aja dapat 40.000 kemarin. Mau di exit atau wah masih ada gajinya. Udah dapat exit itu padahal. Iya. Sebelum bikin paspor kita selamatin bayar dulu gaji kamu di sini. Itu kebanyakan asisten rumah tangga kan? Iya, kebanyakan gitu. Nah, kebanyakan korbannya itu asisten rumah tangga. Kalau driver, supir itu biasanya tegas, nggak kayak perempuan. Jadi kalau susah ngambil gaji, mogok kerja. Nah, jangan kabur. Mogok kerja, biarin. Orang Filipina itu katanya sebulan, 2 bulan nggak digaji, mogok kerja. Biarin mau marah seperti apa. Iya. Itu. Jadi niat saya bikin video ini bukan mau menjelekan orang Arab ya, tapi ini jalan keluar untuk mengedukasi bahwa gaji itu kalau misalkan kita telat gaji 1 bulan ditegur terus majikan. Jangan takut, itu hak kita. Benar nggak Pak? Ya, betul, setuju. Dan jangan lupa ada laporan ke sini Pak ya. Ya, di sini kan kita punya hotline ya. Iya. Punya hotline, ada bisa WA, bisa ditelepon gitu. Di 050 360 96 dan 7. Nah, ntar saya tulis di kolom deskripsi. Ya udah Pak, makasih banyak ya. Ya. Ngomong-ngomong Bapak dari mana Pak? Dari Jakarta. Jakarta, ini dari Jakarta. Terus Bapak ini dari mana Pak? Saya Pak Dimas Pak dari Solo. Dari Solo, Wong Solo. Restorannya aja di sini Wong Solo mantap gimana? Udah berapa lama di sini Pak? Sudah 12 tahun Pak. 12 tahun. Dan berapa ini? Nah ini kita tanya satu lagi. Assalamualaikum Pak. Anis Pak. Pak Anis. Ya. Kalau dari mana? Ya. Dari mana? Dari Jakarta Pak. Dari Jakarta. Kebanyakan memang dari Jakarta, Solo, Surabaya. Kayaknya dari orang Subang nggak ada di sini ya. Sudah berapa lama kerja di? Sekarang saya sudah hampir 5 tahun Pak. 5 tahun. Ya, insyaallah Pak ya, terima kasih. Sudah beres Pak? Iya. Nah di sini kita dibuatkan PK ya. PK itu artinya perjanjian kerja. Nah ini kalau pulang itu harus dibawa ini, ya Pak ya? Iya betul. Terus tanda tangan saya sama bos. Di atas di bawah Pak? Sekarang saya mau nyuruh bos saya nanda tangan guys. Nah ini bos saya suruh nanda tangan guys. Asal tidak najib mak. Sekarang kita nunggu nomor antrian lagi, tinggal ke bagian imigrasi. Prosesnya memang berbeda, beda sama tahun-tahun yang lalu. Ini gimana nih? Di sini, ya duduk. Nah sekarang bagian pemotretan guys. Ini kenalan dulu, Bapak namanya siapa? Saya Johan. Johan. Counter visa. Nah ini untuk orang asing. Buat yang mau visa ya. Kalau misalkan mau turis gitu ya Pak. Misalnya di sini. Warga negara Kita masuk. Saudi. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Dengan siapa Pak? Dengan Hamdi. Petugas visa. Oh, jadi yang mau visa ini buat yang mau majikannya itu. ya, Ya, yang mau majikan. visa datang ke sini. Ya.
hubungi Bapak ini. Oke Pak, makasih banyak ya. Sama-sama. Makasih banyak Pak. Berarti udah beres ya? Udah. Kita lihat belum ada musola. Kita lihat kita fasilitas barunya lagi fasilitas, ya. Ikutin dulu guys. Itu kita nih ada ruang menyusui. Sampai untuk nyusuin anak juga ada di sini. Kita lihat. Oh ini tuh lokasi untuk menyusui anak ya, Masya Allah. Kita siapkan. Mantap ini ya. Dulu tuh nggak ada perasaan Pak. Hah? Sekarang difasilitasi buat netein guys. Nah. Mantap. Kita lihat lagi di sini. Ini ruangan apa? Assalamualaikum. Ini tempat main anak-anak. Kalau kita misalkan bawa anak-anak biar nggak bete nunggu proses pembikinan paspor, bisa main di sini. Masya Allah. Selain pelayanannya yang baik pada ramah ya, fasilitasnya mantap, bisa diajuin jempol, kebersihan dan musola guys, musolanya Masya Allah bersih. Nah sekarang kita Ya segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk para tenaga kerja Indonesia. Jadi untuk persyaratan bikin paspor itu, perbaruan paspor, ke-1 fotokopi paspor yang lama, 2 KTP. Kalau untuk supir KTP, SIM juga ya, terus KTP dari Indonesia. Dan majikannya juga harus dibawa. Mau ada yang mau ditambahkan, Bapak? Cukup. Semoga teman-teman semua yang tinggal di Jeddah dan sekitarnya bisa menikmati layanan kita di KJRI Jeddah. Ya, pelayanannya mantap, orangnya ramah-ramah guys. Ya segitu aja. Jangan lupa like, komen di bawah, dan subscribe. Jangan lupa share ke media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke grup WA kalian biar channel saya nambah berkembang. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.